Mendengar itu nambah sedih Bilal, karena sakit yang diderita Rasulullah berarti parah, sehingga tidak mampu memimpin sholat berjamaah. Jalanlah Bilal menuju masjid dalam keadaan sedih, karena manusia yang dicintainya sedang sakit. Begitu masuk ke dalam masjid, kata para sahabat, "Ya Bilal, mana Rasulullah?" Wahai para sahabat, ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah sedang sakit sehingga dia tidak mampu memimpin sholat berjamaah. Benarkah wahai Bilal? Benar wahai Abu Bakar. Benarkah wahai Bilal? Benar wahai Umar. Benar wahai sahabat yang lain. Kalau begitu bagaimana engkau wahai Abu Bakar? Kata baginda Nabi, engkau suruh mimpin sholat berjamaah. Kata Bilal, kata Abu Bakar, "Pak, mohon maaf Bilal, aku tidak mau. Aku tidak mau menggantikan Rasulullah, sedangkan Rasulullah masih ada di dunia ini. Ini adalah tugas yang mulia. Aku tidak akan pernah mampu untuk menjalankannya. Dan aku pun tidak kuat wahai Bilal, karena orang yang aku cintai sedang keadaan sakit." Tapi ini perintah Rasulullah wahai Abu Bakar. Tidak Bilal. Bingung Bu Bilal, galau Bilal. Tapi Bilal waktu itu galau nggak buat status di WA. Akhirnya Bilal, Bu, datang lagi ke rumah Rasulullah. "Ya Fatimah, putri Rasulullah, aku sudah sampaikan kepada para sahabat agar bagaimana Abu Bakar menjadi pemimpin sholat subuh berjamaah, tapi dia tidak mau wahai Fatimah." Kenapa tidak mau? Dia tidak mau karena Rasulullah sedang sakit. Dia tidak mau karena Rasulullah masih ada di muka bumi ini. Mana mungkin dia menggantikannya? Ya sudah kalau gitu wahai Bilal, tunggu sebentar ya. Saya akan berbicara dulu dengan ayahku Muhammad. "Wahai ayahku Rasulullah," kata Fatimah, "Abu Bakar menolak untuk memimpin sholat berjamaah menggantikan engkau karena dia tidak sanggup." "Ya sudah wahai anakku Fatimah," kata Rasulullah, "kalau dia tidak sanggup, panggil beberapa orang sahabat untuk memapahku." Akhirnya kakang abah semua, manusia yang paling mulia tadi dipapah untuk memimpin sholat berjamaah. Ketika Rasulullah dipapah menuju ke dalam masjid, menjerit semua sahabat berzikir kepada Allah, melihat orang yang dicintainya sedang sakit. Akhirnya Rasulullah dalam keadaan sakit Kang, mimpin sholat berjamaah dengan para sahabat. Begitu mimpin sholat berjamaah, ini sholat nggak kayak biasanya cepet, karena Rasulullah sedang beres sholat. Rasulullah salam, langsung ngomong, "Ya para sahabatku, mohon maaf, sepertinya pertemuan kita sudah tidak lama lagi. Perjumpaan kita ini sudah tidak lama lagi, wahai para sahabat." Langsung menangis semua sahabat. "Tidak mungkin ya Rasulullah, ini sudah kehendak Allah wahai para sahabat. Dan saat ini," kata Rasulullah, "saya ingin meminta maaf kepada kalian. Kalau seandainya di waktu aku sedang sehat dahulu, di waktu aku sedang bergaul kepada kalian dahulu, ada sikap, ucapan, perbuatanku yang menyakiti hati kalian, sebelum aku menghadap Allah, aku meminta maaf. Dan kalau seandainya," kata Rasulullah, "Bu, kalau ada sikap aku yang menyakiti kalian, silahkan. Kalau ada yang mau membalas juga nggak apa-apa. Aku rela agar kalian ridho terhadapku, sehingga aku aman menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sehingga pada saat itu pada diem Bu para sahabat Kang. Tapi tiba-tiba ada seorang sahabat yang tunjuk tangan Kang Bu. Kata Rasulullah, "Yang mau membalasku silakan, pukul aku nggak apa-apa, agar aku aman menghadap Allah." Tiba-tiba pada saat itu ada sahabat Nabi yang bernama Ukasah. "Ya Rasulullah," semua pada kaget nengok ke arah Ukasah, "aku ingin membalas engkau." "Engkau ingin apa Ukasah?"
Ya Rasulullah, aku ingin memukul engkau. Silakan Ukasha. Geger para sahabat yang lain, Bu. Abu Bakar marah. Ukasha, apa-apaan kau ini? Sudah, Abu Bakar diam, kata Rasulullah. Bangun lagi Umar. Ukasha, jangan kau pukul Rasulullah. Rasulullah sedang sakit. Kalau kau memukul, pukul saja aku. Sudah, Umar diam, duduk. Tidak apa-apa Ukasha. Tapi ya Rasulullah, sudah biarin. Ukasha, apa yang akan kau lakukan? Ya Rasulullah, kata Ukasha, dulu ketika engkau ingin menaiki sebuah kuda, seekor kuda, ketika engkau naik kuda, tongkatmu itu ya Rasul mengenai tubuhku, kata Ukasha. Sakit ya Rasulullah, dan saat ini aku ingin memukulmu. Ya Ukasha, silahkan lakukan. Ini tongkatnya. Tongkatnya diberikan kepada Ukasha. Kata Ukasha, ya Rasulullah, aku akan memukulmu, silahkan. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, ada apa lagi Ukasha? Ketika dahulu tongkatmu mengenai tubuhku, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Terus buka bajumu ya Rasulullah. Suruh dibukakan. Ngelunjak nggak nih Ukasha coba? Akhirnya dibuka bajunya Rasulullah. Tubuh yang mulia itu dibuka bajunya. Nih separuh lagi. Ya Allah, luar biasa manusia mulia. Begitu sudah berdiri Rasulullah mengambil posisi, Ukasha mengangkat tongkatnya. Dan tongkat itu diayunkan ketika ingin dipukul mengenai tubuh Rasulullah. Ternyata tongkat tersebut dilepas oleh Ukasha, dilempar, dan Ukasha langsung memeluk baginda Nabi dan berkata, ya Rasulullah, mana mungkin aku memukul dirimu. Aku hanya ingin kulitku ini, orang yang banyak dosa ini, bersentuhan dengan tubuhmu ya Rasulullah. Kapan lagi aku bisa bersentuh denganmu ya Rasulullah, karena engkau akan menghadap Allah. Akhirnya pada saat itu semua menangis, Bu. Kata Rasulullah, para sahabat, kalau kalian ingin melihat manusia yang cerdik, nih lihat Ukasha nih. Dan orang yang kulitnya bersentuhan dengan tubuhku, dia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hebat nggak Ukasha ngakalinya, Kang? Pengen meluk Rasulullah ternyata. Ya sudah Ukasha. Akhirnya sudah, Bu. Ukasha sudah beres urusan. Rasulullah, Bu, langsung masuk ke dalam rumah lagi. Sakit udah lambak parah, Kang. Ngomong sama Fatimah, ya Fatimah, ayah sudah sakit Fatimah. Kalau seandainya ada tamu yang datang, kata Rasulullah, Bu, katakan ya, ayah sudah tidak kuat lagi untuk menyambut tamu. Udah nggak ketahan sakitnya, Bu. Baginda Nabi orang yang mulia ini, orang yang sayang dengan kita. Akhirnya apa? Singkat cerita, ketika Rasulullah sedang istirahat, ada suara yang mengucapkan salam di depan rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Akhirnya Fatimah langsung membuka pintu, Bu. Ternyata yang datang adalah seorang laki-laki yang Fatimah pun tidak tahu siapa laki-laki itu. Dan laki-laki itu berkata, ya Fatimah, mana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada di dalam. Aku ingin bertemu. Tidak wahai Tuan, ayahku sedang sakit dan tadi dia berpesan, dia sudah tidak sanggup lagi menerima tamunya. Tidak, aku datang ke sini, kata tamu tersebut, atas izin Allah. Begitu agak ngebentak, Fatimah ini rada ngedrop juga, Kang. Akhirnya laporan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku, wahai ayahku, mohon maaf. Ada orang yang datang. Tidakkah kau sampaikan anakku? Sudah, tapi serem. Aku merinding ngelihatnya. Oh, kata Rasulullah. Engkau tahu tidak, Fatimah? Siapa ya Rasulullah? Yang datang itu adalah malaikat maut.
Malaikat yang akan memisahkan aku dengan orang-orang yang aku cintai, yang akan memisahkan aku dengan dunia ini. Menangis Fatimah. Tidak wahai ayahku. Tidak apa-apa Fatimah. Suruh masuk orang itu. Akhirnya malaikat Israil datang, Bu, menghadap Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, wahai baginda Nabi, mohon maaf aku mengganggu engkau. Ya, tidak ada apa-apa wahai malaikat Allah. Ada apa kau menemui aku? Kata malaikat, Bu, ya Rasulullah, aku datang ke sini untuk menjalankan perintah Allah, untuk mencabut nyawamu, karena sesungguhnya waktumu di dunia ini sudah habis. Tapi kata Allah, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin diundur nggak apa-apa. Oh, nggak usah wahai malaikat. Kira-kira begitu. Kalau sudah waktunya, ambil nyawaku, cabut nyawaku wahai malaikat. Kata Rasulullah, Bu, siap, akan cabut nyawamu wahai Rasulullah. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, kata malaikat, kalau seandainya aku mencabut nyawamu, nanti engkau merasakan sakit, engkau merasakan perih. Maaf ya Rasulullah, kata malaikat, Bu, memang begitu rasanya sakaratul maut. Kata Rasulullah, ya malaikat maut, apa benar nyawanya dicabut itu akan sakit? Ya sakit ya Rasulullah. Tapi kan aku nabi. Walaupun kau nabi, tidakkah Allah meringankan? Sudah 70 kali Allah sudah meringankan, tapi tetap sakit ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau aku saja masih merasakan sakit, bagaimana dengan umatku nanti yang ada di gedung air? Apakah masih merasakan sakit malaikat? Kan ini ceramahnya lagi di gedung air kan. Apakah akan merasakan sakit juga malaikat? Ya Rasulullah, engkau saja yang kekasih Allah masih sakit, apalagi umatmu ya Rasul. Akhirnya benar ya Allah, ketika Rasulullah dicabut nyawanya, pada saat itu datanglah istrinya Rasulullah, para sahabat yang lain. Dan pada saat itu ketika Rasulullah sedang najah, pipinya Rasulullah tepat berada di pangkuan istri tercintanya, yaitu Aisyah. Berkeringat kening Rasulullah. Ketika nyawanya dicabut, berkeringat kening Rasulullah, merasakan sakit. Sehingga pada saat itu para sahabat yang melihat seakan-akan ingin membersihkan keringat itu, tapi pada saat itu langsung keringat yang ada pada kening Rasulullah, yang merupakan husnul khotimah, tanda-tanda itu, dibersihkan langsung oleh Aisyah istrinya. Tapi mohon maaf ibu bapak, Aisyah ngebersihin kening Rasulullah dari keringatnya itu bukan dengan tangan Aisyah, melainkan tangannya Rasulullah dipegang, diusapin sendiri di keningnya Rasulullah. Sehingga pada saat itu ada yang protes, termasuk Abu Bakar dan Umar. Ya Aisyah, istri Rasulullah, mengapa engkau mengelap kening Rasulullah dengan tangan Rasulullah? Kenapa tidak dengan tanganmu sendiri? Kan istrinya, Bu, ya. Kenapa dengan harus tangan Rasulullah? Apa jawaban Aisyah? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, sesungguhnya tangan Rasulullah itu lebih lembut daripada tanganku. Tangan Rasulullah itu lebih mulia daripada tanganku. Aku tidak mau kening yang mulia ini bersentuhan dengan tangan yang tidak mulia. Udah sakarat aja masih dipuji tubuh Rasulullah, Bu. Subhanallah. Begitu dicabut nyawanya Rasulullah, Bu, merasakan sakit. Dan pada saat itu Aisyah istri Rasulullah mendekatkan telinganya. Ada yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang diucapkan oleh Rasulullah kala itu adalah, yang pertama adalah, udah 14 menit. as-sholah. 1 jam. 14. As-sholah. Udah 1 jam kan? Jaga sholat umatku. Jaga sholat umatku. Kita disuruh jaga sholat ibu bapak, biar hidup kita barokah. Bagaimana tidak barokah? Karena sholat itu didapatkan langsung Rasulullah naik ke atas langit. Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat agar hidup kita barokah, agar rumah tangga kita barokah, agar anak istri suami kita barokah. Jaga sholat, kata Rasulullah. Yang kedua kata Rasulullah apa?
An-nisa, an-nisa, Kak Dadek. wanita, wanita, muliakan wanita maksudnya Rasulullah. Lindungi wanita, didik wanita. Karena wanita ini adalah kunci kesuksesan manusia, terutama para pemuda. Kalau wanita rusak, rusak bu para pemuda kita. Al-ummu madrasatul ula. Karena perempuan itu sekolah pertamanya bagi anak-anaknya. Kalau perempuan rusak, rusaklah semua generasi muda kita ini. Jaga wanita kata Rasulullah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, ummati, ummati, umatku, umatku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku sakit merasakan sakarat ini. Ya malaikat, mumpung sekarang aku sedang dicabut nyawanya kata Rasulullah. Tolong berdoa kepada Allah. Berdoa apa ya Rasulullah? Malaikat pun tidak tega. Katakan kepada Allah, berikan semua rasa sakitnya sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku. Mumpung sekarang aku sedang dicabut nyawanya, tumpahkan semuanya rasa sakitnya untuk diriku saja, umatku jangan, kata Rasulullah. Makanya benar ini doa diijabah. Walaupun kita sakit dicabut nyawanya, tapi tidak sesakit orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat doanya Rasulullah, tubuh orang yang cinta banget sama kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan ini kita semakin cinta dengan Rasulullah. Coba salawatan dulu sebentar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya Bu ya, Kang ya. Tuh pesan Rasulullah. Semoga hidup kita barokah. Terutama nih untuk para pemuda, mohon maaf sebelum ceramah ditutup ya. Kalau kita pengen sukses para pemuda, kata Rasulullah, hayatul fatah wallahi bil ilmi wa tuqa. Hidupnya seorang pemuda kata Rasulullah, kalau pemuda itu mau sukses, mau dianggap keberadaannya kata Rasulullah, wallahi demi Allah, dengan ilmu dan takwa. Kalau anak muda tidak punya ilmu dan takwa, dimanapun dia hidup keberadaannya tidak dianggap. Maka sekarang mumpung masih hidup, yuk bareng-bareng ibadah, bareng-bareng cari ilmu biar barokah hidupnya ya. Dan terakhir kakang abah semua nih, jangan bosan-bosan mendidik anaknya untuk paham ilmu agama. Terserah teh, terserah kang, terserah bah, anaknya cita-citanya mau apa. Mau jadi polisi silahkan, tapi polisi yang soleh. Mau jadi dokter, dokter yang soleh. Mau jadi pejabat, pejabat yang soleh nggak masalah. Jadi pengusaha, pengusaha yang soleh. Pengen jadi apa lagi misalkan? Jadi apa? Ini jutnya tua. Ultraman. Terserah, yang penting jadi manusia soleha. Begal, begal yang soleh, begal soleh malaka gitu. Ya. Tukang son yang soleh nih kayak gini nih contohnya nih. Ya Allah ya Bu ya. Rajin ngaji ya Kang ya. Insya Allah doa kayak gini malam hari kita ngaji nih. Kakang bertawasul, apa bertawasul bukan ngajarin. Gimana tawasulnya? Ya Allah, saya sekarang hadir pengajian muludan. Saya minta berkahnya untuk anak saya ya Allah, untuk cucu saya ya Allah. Saya memang gak paham ilmu agama ya Allah. Saya pengen anak-anak saya paham ilmu agama. Siapa sih Bu yang gak punya anak pengen paham agama ya Bu ya? Apalagi mendidik anak tuh susahnya luar biasa. Ibu mah lebih paham duluan karena anaknya lebih banyak daripada saya Bu. Makanya nih kakang kita, Kang Miftahudin, dia bukan ulama, dia bukan ustadz mungkin, tapi pengen anaknya paham ilmu agama, kan begitu Kang ya. Dan bukan Kang Miftahudin aja, saya yakin abah kakang semua pun sama cita-citanya. Ya alhamdulillah kalau kakang rajin ngaji mas, semoga apa? Walaupun kakang abah bukan ustadz, tapi karena kakang cinta dengan ilmu, nanti anaknya jadi ulama. Itu. Amin boleh kuat, tapi bukti nih geh. Itu Kang ya. Kakang abah semua, sebelum saya tutup ceramah ini terakhir nih kisah nih, biar kita ini semangat lah ngedidik anak kita. Kan ada perintah Kang. Perintahnya begini nih Bu. Kun aliman, jadilah engkau orang alim. Kan perintahnya begitu ya. Sering kita dengar nih hadis. Kita ini suruh jadi orang alim Kang, suruh jadi ulama.
Mau gimana jadi ulamanya, Tat? Saya udah terlanjur jadi begini. Beli. Ya sudah, yang kedua, au muta'alim, jadilah santri. Suruh mondok. Primen pengen mondok. Wah, anak uswake nih umah. Aku kan. Rabi urusan urung beres. Susah mau mondok Kang Ustad, umur sudah 40, 50, 35. Kasih satu. Ya sudah, nggak apa-apa kata Rasulullah. Satu main. Kun aliman nggak bisa, au muta'aliman, au mustami'an, jadilah yang ketiga. Mustami, jadilah orang yang ngedenger, yang ngaji kuping seminggu sebalen, datang ke pengajian walaupun gak nulis, nggak ngapal, ngerongo nih be Ustad ngomong oceh tuh, Ya, tidur buat di belakang. suruh datang, suruh Rasulullah. Atau nggak sempet juga Ustad, saya jadi yang ketiga, ngaji orang sempet, kita usaha baik, tiap bina kita ngurusi usaha. Masukkan nih, masukkan. Ya walaupun usaha kita ganti juga sebenarnya, ngirim pulsa salah kirim baik, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mohon maaf kalau nggak sempet ngaji, yang keempat kata Rasul masih ada, sakingnya nih, saking berkahnya ngaji. Au muhibban, jadilah pencinta ulama, jadilah pencinta ilmu. Walaupun kakak nggak sempet ngaji, walaupun ngajinya cuma 2 bulan atau setahun 2 kali, karena memang bener-bener sibuk, jadilah muhibban, orang yang cinta dengan ilmu, pasti dapat kebarokan hidup. Tapi jangan jadi yang kelima, pembenci ilmu. Kang, Bah, nih cerita terakhir nih, biar kita ini barokah. Bener ini mah terakhir, weh, tenang baik sih. Kayaknya orang terima baik kayaknya gue ya. Kun maaf, ngelipir garap nguyuh, kumat nguyuh, kun mah berprasangka baik sih orang mah. Ya Kang ya. Kang, Bu, tahu Imam Ghazali? Tahu Imam Ghazali? Ini ulama hebat Kang, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ghazali? Tuh kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita jejerin tangan kita, rentangkan kiri dan kanan, belum beres tuh dijejerin kitabnya. Hebat bener kitab Ihya Ulumuddin itu, karangan Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali itu punya adik Kang, Bah, adiknya hebat juga, namanya si Ahmad Basiroh, mata batinnya hebat, adiknya si Imam Ghazali ini. Dan hebatnya Imam Ghazali ini Kakang dan adiknya, ternyata orang tuanya mah bukan ulama Kang. Ada sebuah cerita, ketika dahulu Imam Ghazali pengen sholat berjamaah. Sebelum sholat Imam Ghazali itu kesibukannya nulis kitab. Tapi kalau adiknya hobinya mau izo hasanah, berceramah, tirakat gitu. Tapi kalau kakaknya Al Ghazali hobinya ngarang kitab. Ketika lagi ngarang kitab, tiba-tiba datanglah waktu sholat. Ketika pengen sholat berjamaah, ditegurlah sama Imam Ghazali ini sama adiknya yang bernama Ahmad. Ya kakakku, ayo ini sudah datang waktu sholat. Ayo kita sholat berjamaah. Siap? Silakan kakak, engkau jadi imam. Kakaknya alim juga. Begitu jadi sholat jadi imam berjamaah, tiba-tiba Kang, mohon maaf, adiknya yang bernama si Ahmad ini tiba-tiba mufarokoh dengan Imam Ghazali. Tiba-tiba mufarokoh, memutuskan berjamaah karena ada suatu hal. Akhirnya apa? Begitu mufarokoh, tiba-tiba beres sholat, ditanyalah Imam Ghazali ini sama adiknya yang bernama si Ahmad tadi. Wahai kakakku, ketahuilah, ketika tadi aku sholat di belakangmu, aku tadi mufarokoh, tidak lagi berjamaah denganmu. Kenapa itu kau lakukan adikku? Karena sesungguhnya ketika tadi aku sholat di belakangmu, aku lihat itu di atas kepalamu sampai kakimu semuanya darah. Apa yang kamu pikirin? Hebat, bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Kata Imam Ghazali, wahai adikku, benar yang kamu lihat itu benar. Apa yang kamu lihat? Ya darah tadi. Apa yang terjadi wahai kakakku? Benar wahai adikku, sesungguhnya ketika tadi aku sholat, terbesit di dalam pikiranku sebentar, sedikit saja, masalah haid yang tadi aku tulis sebelum sholat. Cuma sebentar, tapi adikku, mungkin sebab itu kau lihat dari ujung kepalaku sampai kakiku darah semua. Luar biasa. Adiknya hebat, kakaknya juga hebat Kang. Dan kita nggak bisa bayangin
Kalau seandainya model kita ini sholat berjamaah, yang makmum adanya Imam Ghazali, bentuknya apa kita ini, Kang? Ya Allah, Kang, luar biasa. Tapi ternyata dua manusia hebat itu, bapaknya bukan ulama, Kang. Cuma bapaknya Imam Ghazali ini punya kebiasaan, kalau setiap lagi dagang manisan, datang waktu sholat dia sholat. Ada pengajian di masjid dia dengerin, dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen anak saya paham ilmu agama. Kadang kalau lagi dagang yang beri santri, nggak segan-segan, kadang juga digratisin, karena dia berdoa kepada Allah, anak saya pengen jadi ulama ya Allah. Karena kebiasaan tersebut, Kak, akhirnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang siapa yang tidak kenal dengan Imam Ghazali ya? Makanya Kang Mintaudin amun anes itu ku santrius gratis baik. Maksudnya bukan begitu, maksudnya dilayani dengan baik, dengan sopan. Ya, Kakang Abah semua rajin ngaji. Semoga nanti anaknya dipahamkan oleh Allah menjadi orang yang paham ilmu agama kira-kira. Seperti itu saja ya. Tadi yang baju coklat udah bergeser. Kayaknya itu ngurusin apa sih? Kotak-kotak tuh hadiah, Kang ya? Wah, ada hadiah malam hari ini. Iya Allah ngomong deh. Jadi selama ini nggak lama-lama, Kang ya. Ya Allah mohon maaf ya Bapak ya. Semoga kita semua barokah delang. Ngomong juga ngecaprak mana-mana inilah. Insya Allah pertemuan kita malam hari ini barokah, amin ya robbal. Kita semua pulang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa keberkahan. Dan yang paling penting, saya pulang dari ini, saya mendapatkan paha dan mendapatkan berimen amplop. Bukan amplop, Pak, tapi apa? Ampunan. Ora oleh Ustadz ngarepi amplop, Kang, ora oleh. Wingi kita ceramah sing tataan, dini amplop tak buang amplopnya. Enggak boleh itu, Kang ya. Enggak boleh. Insya Allah barokah masyarakat sini, barokah, amin ya robbal. Udahlah segitu aja, Kang ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.